biasa, lalu duduknya di posisi Siddhasana. Nah, semoga Anda semuanya jadi sadar ya, duduk dengan balok dan dengan tanpa balok. Rasanya berbeda. Dan Anda sudah paham bahwa duduk dengan balok, kenapa diciptakan balok, kenapa disebut yoga prop, karena tujuannya adalah untuk mensupport, untuk membantu Anda. Jadi semoga di sini sudah merasakan dan sudah menyadari di mana fungsi prop itu, lalu bagaimana rasa Anda duduk di atas balok ini dengan tanpa dan dengan balok berbeda. Jadi bagaimana di kelas ini, kalau di kelasku ya selalu semuanya disampaikan untuk duduk di balok dengan tujuan adalah untuk kenyamanan Anda sendiri masing-masing. Selain nyaman, otomatis karena tubuh kita terbantu menjadi lebih baik alignment-nya, lalu kemudian itu pun juga yang akan membuat tubuh Anda menjadi nyaman dengan sendirinya. Oke, silakan rasakan bumi, rasakan matras, rasakan seluruh tubuh, seluruh kulit Anda yang menyentuh lantai. Lalu sadari sit bone-nya, lalu sadari kedua bahu. Jadi sit bone dengan kedua bahu ini kan sebagai blueprint tubuh kita ya. Lalu dari kedua sit bone itu dari kedua kaki, lalu kedua tangan dengan kedua bahu, lalu tailbone dengan puncak kepala. Jadi Tuhan itu menciptakan tubuh kita indah sekali ya. Kedua kaki, kedua sit bone, lalu kedua sit bone dengan kedua bahu, kedua tangan dengan kedua bahu, lalu tailbone dengan puncak kepala. Silakan buat seluruh tubuh Anda itu dari segala sisi dalam posisi yang seimbang. Pandangannya lurus ke depan. Dan buatlah seluruh tubuh yang sudah Anda atur itu tidak bergerak lagi. Jadi physical body Anda tidak bergerak lagi. Lalu secara perlahan Anda boleh memejamkan mata atau hanya melihat ke satu titik di depan Anda. Silakan hening sejenak, merasakan seluruh tubuh Anda secara fisikal. Rasakan aktivasi tubuh Anda sendiri yang tadi waktu Anda susun energinya sudah terasa mengalir dari jari kaki sampai puncak kepala. Lalu sekarang dengan kesadaran Anda rilekanlah mulai dari kepala, rilekan wajah, rilekan mata yang terpejam atau hanya melihat ke satu titik, rilekan bibir Anda yang terkatupnya jangan terlalu lapat, maintain a simple smile. Karena dengan tersenyum kita tuh sudah men-sharingkan positif energi di dalam diri kita dan kepada sesama teman kita. Walaupun mungkin teman kita tidak melihat secara langsung, tetapi energi itu akan terasa. Lalu rilekan rahangnya, rilekan lehernya, rilekan bahunya, rilekan seluruh tubuh Anda sampai ke kaki Anda di mana mereka sudah pada tempatnya masing-masing. Dan pada saat Anda sudah melakukan itu semua, Anda sudah connected dengan diri Anda, your mind, your breathing, your awareness through the body, dan Anda siap untuk latihan yoga pada pagi hari ini. Tema kita masih melanjutkan tentang twisting, dan hari ini kita akan tambahkan atau levelnya kita naikkan dengan posisi lunges. Jadi silakan Anda bayangkan semuanya itu sebagai overview Anda, di mana nanti pada saat lunges Anda membutuhkan kekuatan kaki yang lebih kuat tentunya. Lalu kemudian masuklah ke nafas netral Anda. Silakan Anda bernafas. Silakan Anda punya waktu untuk mengenali nafas Anda dengan lebih dalam. Seperti kayak dulu kalau kita pacaran ya, semakin didatangi awal pertama pacaran kan masih ragu-ragu, masih malu-malu. Semakin lama, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin kenal kebaikannya, kenal kekurangannya. Nah, yoga pun juga sama. Pada saat bernafas pun juga sama. Di mana setiap kali kita melakukan, membuat kita menjadi semakin kenal, menjadi semakin dekat, semakin paham, semakin mengerti kekurangan kelebihannya. Lalu bagaimana Anda yang menyeimbangkan kekurangan kelebihan itu? Karena semuanya bukan orang lain, kalau pacar mah dengan orang lain, tapi sekarang adalah dengan diri Anda sendiri, dengan nafas Anda sendiri. Dan lagi Anda paham sekali nafas itu bagian terpenting di dalam yoga dan bagian terpenting di dalam kehidupan Anda. Lalu kemudian kita masuk ke nafas yang kedua, masih kita lanjutkannya, bernafaslah di sisi kiri. Nah di sini karena Anda pun juga sudah cukup familiar ya, silakan langsung visualisasikan. Setiap kali inhale, Anda bernafas bukan hanya di lubang hidung kiri, tetapi Anda bernafas di seluruh sisi tubuh sebelah kiri Anda.
perlu membayangkan, perlu memvisualisasikan. Karena nafas itu kan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Tetapi dia bisa kita bayangkan dan kita bisa visualisasikan. Yoga itu membuat kita pintar sekali ya. Tanpa yoga, boro-boro kita paham bisa melakukan itu. Tapi dengan yoga, kita jadi paham, kita bisa melakukan apapun dengan pikiran dan visualisasi kita. Nah, silakan visualisasikan agar si nafas Anda lebih jelas, lebih terarah, tepat sasaran. Anda tahu targetnya, Anda tahu melakukan nafas ini untuk apa, dan Anda tahu melakukannya seperti apa. Jadi yoga mengajarkan Anda menjadi pintar, semakin pintar, seterus-terusnya. Karena setiap kali berlatih, apapun itu, akan terus-menerus melakukan pikiran Anda. Lalu kemudian sekarang ganti ke sisi yang kanan. Silakan tuntaskan di sisi kiri, masuklah ke sisi kanan. Nah, bagaimana Anda men-switch dengan pikiran Anda sekarang seluruh sisi kanan? Memvisualisasikan sisi kanan Anda. Boleh sambil Anda bayangkan, Anda duduk di depan cermin, Anda melihat bayangan diri Anda dengan utuh dan jelas. Lalu bagaimana Anda bernapas hanya di sisi kanan. Dan bila Anda cukup peka, karena yoga akan semakin membuka perasaan kepekaan Anda menjadi semakin terbuka. Sensitivitas Anda semakin terbuka. Kesadaran Anda juga semakin terbuka. Dari hanya nafas seperti ini, Anda bisa merasakan mungkin perbedaan sisi kiri dan kanan tubuh Anda. Amazing ya. Makanya disitulah yoga dengan connected. Yoga with the mind and then without the mind. Yoga yang kita lakukan secara mindfulness or not mindfulness, itu akan berbeda sekali. Walaupun hanya melakukan nafas. Walaupun mungkin pikiran Anda sejenak bisa saja terbawa, yang penting Anda sadar untuk kembali lagi dan melakukan lagi dan sadar Anda lagi bernafas. Yang penting adalah Anda sadar untuk mengembalikan semuanya kembali. Selalu ingat pulang, selalu ingat apa yang lagi Anda lakukan. Karena mind kita itu sangat lincah sekali. Lalu kemudian exhale semuanya. Nah, sekarang mari kita lakukan di kedua lubang itu. Jadi kayak kita menyatukan lagi seluruh tubuh kita kiri dan kanan karena memang bersatu ya. Dan sekarang benar-benar nafaslah di kedua lubang hidung itu. Apapun yang Anda rasakan tadi di kiri dan di kanan, sekarang pada saat Anda bernafas di kedua lubang hidung, Anda menstabilkan sisi kiri dan kanan Anda. Dengan hanya bernafas seperti ini, dengan hanya bernafas sederhana kiri dan kanan seperti ini. Tapi bila Anda lakukan dengan intention yang benar, Anda lakukannya dengan attitude, love, and compassion, itu hasilnya akan ada. Karena terngiang yang selalu ya kata-kata guruku, tanpa intention, tanpa love dan compassion, apa yang Anda lakukan itu tidak akan ada artinya. Tidak akan menjadi worth it atau hidup di dalam diri kita. Jadi pastikan semua yang Anda lakukan agar benar-benar worth it, Anda selalu melakukannya dengan willingness. Melakukan dari hati, karena Anda tahu semuanya adalah untuk Anda. Sampai rasakan tubuh Anda semakin seimbang sekarang ya, dan otomatis semakin hangat karena energinya semakin banyak masuk ke dalam tubuh Anda. 15 menit kurang lebih ya sesi bernafas kita. Lalu secara perlahan tuntaskan seluruh exhale dan kembalikan lagi ke bernafas netral. Sambil sejenak rasakan ya, apa yang Anda dapatkan dari bernafas yang Anda lakukan itu. Apapun yang Anda dapatkan adalah tergantung sejauh mana keseriusan Anda dan tanggung jawab Anda pada saat tadi Anda melakukannya. Lalu perlahan kembali membuka mata, lepaskan baloknya, kita duduk di posisi Sukhasana. Oke, rasakan kedua sit bone, kembali rasakan kedua bahu dan kedua tangan, letakkan kedua tangan di samping kiri kanan. Tangan di samping kiri kanan sebagai poros. Kita akan memanjangkan side body kita sambil merilekskan leher nantinya ya. Whatever, mau kaki kiri di atas, kaki kanan di atas, tidak masalah. Tangan nanti pun juga akan bergantian. Nah, rasakan dulu kedua kaki, lalu kedua sit bone, kedua tangan, kedua bahu. Lalu perlahan angkat tangan kiri Anda ke atas. Panjangkanlah sepanjang apa tangan kiri itu menarik, memanjangkan sisi kiri kita.
Sadar sit bone-nya sebagai routing, lalu ada tarikan-tarikan, dan kemudian tetap prinsip wrapping shoulder-nya tetap ngepit dompetnya Anda lakukan. Kemudian perlahan mulai memanjangkan ke samping kanan. Pada saat memanjang, jaga sisi kanan Anda pun juga tetap panjang, lihat ya, yang sering terjadi, pegono. Ini namanya adalah memanjang dan memendek. Ini yang namanya memanjang, dan ini yang namanya memanjang. Dapat ya? Lalu pelan-pelan di sini routing lagi dari sit bone Anda yang kiri. Sejauh mana Anda bisa memanjang ke samping dan lehernya rilekskanlah. Dekatkan telinga kanan Anda pada bahu kanan Anda. Good. Cukup ya, kembalikan lagi ke tengah, inhale. Angkat tangan kanannya untuk menetralkan sisi kiri kanan, turunkan tangan kirinya. Sekarang mulai memanjangkan sisi kanan. Routing inhale, exhale lengthening, wrapping shoulder, neck relax. And then exhale, perlahan panjangkan ke sisi kiri, telinga kirinya rilekskan pada bahu kiri Anda. Jadi routing dari sit bone, lalu memanjangkan ke samping, tapi sisi yang satunya pun juga tetap panjang. Oke, cukup di sini ya. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kirinya untuk menetralkan. Oke, bayangkan di tangan Anda ini membawa balok. Jadi jangan sampai nanti satu di bawah, tapi dua-duanya sama ya. Karena prinsipnya kedua tangan ini memanjangkan seluruh side body Anda. Nah, coba di sini sejenak. Rasakan perpanjangan side body Anda kiri dan kanan, seimbang di kiri dan kanan tangan Anda. Nah, perpanjangan ini jaga tetap seperti ini, lalu panjangkan tubuh Anda ke samping kanan. Tidak akan jauh-jauh selama tangan kiri dengan tangan kanannya sama ya, jangan nanti tangan kanannya lebih bawah, itu yang sering terjadi. Sadari tangan kanan yang harus lebih panjang untuk menyeimbangkan sisi kiri, betul nggak? Karena cenderung tangan kanan, sisi kanan akan lebih memendek. Dan rasakan sekali bagaimana routing dari perut Anda untuk membantu routing dari sit bone. Sit bone, perut yang membantu Anda routing. Dan dari kedua kaki tentunya. Lehernya rileks. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Routing dulu dari kedua sit bone. Kembali sadari lagi bagaimana tangan itu memanjang dengan benar. Side body-nya memanjang naturally, equally. And then when you exhale, lengthening the body to the left. Yes. Sekarang tangan kiri harus lebih panjang. Sejajarkan telinga dengan tangan. Dan sadari ke sisi manakah Anda yang terasa lebih berat. Karena nanti sensasinya akan berbeda. Inhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah. Good. Dan exhale pulang. Turunkanlah. Kenapa aku bilang pulang ya? Kaki kiri dibuka, kaki kanannya dilipat. Rasakan dulu kaki kanan yang memanjang. Oke, dapat ya? Gerakan kita akan sama. Dan silakan Anda observasi ya. Jadi gerakan sederhana untuk membuat Anda mudah melakukannya. Gerakan sederhana untuk membuat Anda mudah melakukan observasinya. Sadari dulu rasa kaki yang memanjang dengan kaki yang ditekuk, tetapi prinsip kakinya sama. Yang ditekuk tetap aktif, yang dipanjangkan juga aktif. Oke, angkat kedua tangannya ke atas. Kita langsung saja dua tangan. Ya, good. Lalu pelan-pelan panjangkan tubuh Anda ke sisi kiri. Pelan-pelan, tangannya nggak boleh lebih panjang sebelah loh ya. Jadi kalau Anda memanjang ke sisi kiri, berarti sisi kirinya harus lebih panjang. Dan jangan pakai muka, jangan pakai leher, pakai kaki dan tangan. Mukanya jangan di-squeeze, jangan dipanjangkan, mukanya tetap relax. Good. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Dan sekarang kita panjangkan ke kaki yang lebih pendek. Nah, coba observasi dari kaki yang ditekuk dengan kaki yang memanjang, ke sisi manakah yang Anda rasakan lebih enteng sensasinya? Dapat di situ ya? Good. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Dan pada saat buang nafas turunkanlah. Ganti kaki, kaki kanan dibuka, kaki kiri yang dilipat. Oke, sadari lagi dulu ya, panjangkan garis dari sit bone sampai ke tumit. Sekarang semuanya sudah pada pinter karena knowledge-nya sudah bertambah. Jadi begitu aku ngoceh, panjangkan sit bone ke tumit, semuanya sudah langsung cuit tarik garis. Oke, lalu kedua sit bone-nya sudah routing, lalu kemudian side body-nya sudah panjang, punggungnya sudah panjang. Begitu Anda mengangkat tangan, shoulder-nya sudah wrapping, lalu kemudian ketiaknya juga sudah dikepit, ketiaknya sudah dikepit, dompetnya sudah dikepit. Inhale di sini. Routing dari kedua sit bone itu, dan pada saat exhale panjangkan ke sisi kanan. Ya,
Ingat tidak mematah. Bila perlu coba panjangkan lagi sisi kanan Anda atau tangan kanan Anda. Pastikan kedua side body rasanya tidak ada yang ketekan, tetapi kedua side body rasanya harus terasa cukup panjang, apalagi yang side body yang kita arahkan ke sisi yang lebih berat. Oke, inhale kembalikan lagi ke tengah. Ya, rooting dulu dari kedua sit bone, panjangkan ke kaki yang ditekuk. Nah, rasakan kaki yang memanjang. Harus benar-benar menekan dan terus mendorong. Sehingga mempunyai kekuatan bagi Anda untuk memanjang lebih jauh. Yang dicari bukan jauhnya ya, tetapi bagaimana Anda ngerti routing Anda harus seperti apa. Anda ngerti target kita side body-nya tetap panjang dengan muka yang tetap rileks. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Dan pada saat buang nafas silakan turunkan. Saking seriusnya biasanya mukanya wah jadi berkerut. Yoga mengurangi kerutan, jangan sampai saking serius kerutannya bertambah gara-gara yoga. Oke, sekarang kedua kakinya dibuka dulu, rasakan ya langsung tarik garis dari kedua sit bone sampai ke tumit. Energi dari jari kakinya silakan tarik balik. Rasakan engage di sini sudah terjadi. Perutnya sudah betul, side body-nya sudah panjang. Lalu kemudian pada saat Anda mengangkat tangan, side body-nya, wrapping shoulder-nya sudah Anda lakukan. Jadi energi dari kaki, rasakan rooting dari kedua kaki, dari kedua sit bone. Dari kedua sit bone itu rasakan di kedua bahu. Lalu kemudian bagaimana Anda tetap mengatur wrapping shoulder-nya. Jadi ada muscle dan organic energi. Siap ya? Rooting dari kedua kaki dan kedua sit bone, terutama kaki yang kiri. Lalu kemudian panjangkan ke samping kanan. Pelan-pelan. Inhale, rooting. Inhale, memanjang. Inhale lagi rooting. Exhale, panjangkan lagi. Inhale lagi rooting. Coba exhale panjangkan lagi dengan tangan kanan yang harus lebih panjang. Mukanya tetap rileks, shoulder-nya tetap turun. Good. Inhale kembalikan lagi ke tengah. Sambil merilis dulu seluruh tension yang barusan Anda lakukan. Lalu kalau sudah siap panjangkan ke samping kiri. Rooting, inhale. Exhale, lengthening. Inhale lagi rooting. Exhale, lengthening. Tangan kiri lebih powerful. Tangan kamu kiri dan kanan kurang sejajar, komang. Satu kali lagi inhale. Satu kali lagi exhale. Begitu kembali, pastikan tetap panjang. Good. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkanlah. Semoga kerasa ya, sit line-nya sudah panjang. Balik lagi dengan kaki Sukhasana. Good. Tangan kirinya di belakang. Jadi kalau ini tengah nih ya, jadi tangan kirinya taruh kira-kira di tengah kita, di tengah, jadi kan pantat nih di tengah-tengahnya, jadi di tulang ekor, ya seperti itu. Dan pada saat Anda menaruh tangannya di belakang, prinsip wrapping shoulder-nya sudah terjadi ya, tangan kiri di belakang, tangan kanan panjangkan. Kita akan melakukan twisting. Oke, rooting dari kedua kaki yang dilipat seperti ini, perutnya digulung, lalu pelan-pelan putarlah tubuh Anda ke samping kiri. Tangan kanan itu yang harus membantu memanjangkan ke atas lalu memutar. Panjang ke atas lalu putar. Nah, bayangkan tulang punggung Anda seperti tiang. Lalu putarlah dari tulang punggung itu. Inhale, rooting. Exhale, punggungnya seperti tiang. Inhale, bayangkan tiang itu. Dan exhale, coba putar. Terus putar setiap kali exhale-nya dengan tangan kanan yang tetap lurus. Jadi Anda menjaga tiangnya lurus dan berputar di tiangnya. Sampai dada Anda menghadap ke samping kiri, muka Anda menghadap ke samping kiri, dan kalau putaran Anda cukup maksimal, kepala Anda akan nyaman untuk menoleh ke belakang. Nah ini kembali jalan pulang ya. Pada saat pulang, kembalikan lagi pelan-pelan dengan tetap tegap. Good. Angkat tangan kirinya ke atas untuk menetralkan, tangan kanan taruh di belakang. Good. Bahunya tetap netral ya. Tangan kiri sudah wrapping shoulder. Siap ya, sekarang memutar ke kanan. Inhale, perutnya digulung. And exhale, putarlah ke kanan. Sekarang bawa putarannya dari perut. Perut yang berputar outer spiral sampai ke dada. Kalau tadi aku bawa lewat tulang punggung, sekarang aku bawa dari bagian depan. Perutnya diputar lagi, ditarik dulu, digulung dulu, lalu kemudian putar lagi dari dada Anda. Putar lagi dari hati depan Anda.
Good. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah, putar lagi tubuh Anda kembali lagi ke tengah. Angkat tangan kanan Anda ke atas untuk menetralkan dan pada saat buang nafas silakan turunkan. Kaki kiri dibuka, kaki kanan dilipat. Oke. Jadi dengarkan instruksinya dengan jelas ya. Karena aku akan membawa Anda masuknya ke dua jalan yang berbeda. Oke. Jadi pastikan Anda dengarkan instruksinya. Lalu kemudian nanti observe perbedaannya. Enak masuknya lewat jalan mana. Paham ya? Lalu sekarang tangan kirinya sama di belakang. Tangan kanannya panjangkan ke atas. Good. Tailbone-nya tancapkan ke atas. Punggungnya panjang seperti tangan yang memanjang ke atas. Sekarang bayangkan tulang punggung itu dan pelan-pelan Anda putar ke kiri. Putar lagi 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 ke kiri. Sampai dada Anda kurang lebih bisa sejajar dengan kaki kiri Anda. Sadari tangan yang di belakang membantu Anda agar grounded. Sadari tangan yang kanan membantu Anda agar punggungnya tetap tegak dan lurus. Terus berputar dari tulang punggung itu. Oke, begitu kembali, pikirkan tulang punggung itu memutar Anda kembali balik ke tengah. Oke, tangan kiri angkat ke atas, tangan kanannya turunkan, dan taruh di belakang. Oke, sekarang tangan kanan yang membantu grounded, tangan kiri yang membantu tegak. Oke, lalu sekarang perutnya digulung, dan pada saat exhale buka dari dadanya. Inhaling perutnya digulung lagi, putar lagi dari hati Anda. Inhaling perutnya digulung lagi, dan exhaling putar lagi dari dada Anda. Pastikan tangan kiri dan tangan kanan Anda berguna. Lalu perlahan inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Dan angkat kedua tangannya ke atas untuk menetralkan sisi kiri dan kanan tubuh Anda. Dan buang nafas silakan turunkan. Kaki kanannya dibuka, kaki kirinya dilipat. Oke, tadi Anda melakukannya seperti apa ya? Oke, silakan Anda lakukan sebentar ya. Ada tukang yang ngetok ya, sebentar. Aduh. Apa yuk? Dari atas ya, cuci bentar ya. Sebentar ya, sebentar. Cuma buka jendela. Excuse me ya. Sudah dibuka, Dio. Maaf, ada yang benerin jendela. Kaki kanan dibuka. Oke, dapat ya? Silakan rasakan dulu kedua kaki, tangan kanan di belakang. Ya, tangan kirinya panjangin ke atas. Oke. Sudah merasa di situ ya? Panjangkan dulu. Nah, rasakan kedua sit bone, rasakan tangan kiri membantu panjang. Lalu pelan-pelan as you exhale, tulang punggung Anda putar ke kanan. Dari tulang Anda yang Anda bayangkan seperti tiang, Anda putar lagi ke kanan. Anda putar lagi ke kanan. Anda putar lagi ke kanan. Terus, bayangkan tulang punggung Anda itu. Beda instruksinya dengan yang tadi ya. Jadi sekarang aku bawa dari tiang tulang punggung itu. Sejauh mana Anda bisa memutar dari tiang itu, sambil sadari kedua tangan yang depan dan belakang membantu Anda. Good. Cukup, lalu pelan-pelan putar kembali lagi ke tengah dari tiang itu. Angkat tangan kanannya ke atas untuk menetralkan. Inhale. Lalu kemudian exhale, turunkan tangan kirinya di belakang. Oke, pause dulu di sini. Rasakan tangan kiri dan tangan kanannya sudah. Lalu pelan-pelan gulung perutnya dan berputarlah dari hati Anda ke kiri. Inhaling, rasakan perut diputar lagi. Dan exhale, putar lagi dari hati Anda. Inhale, perutnya digulung sambil terputar ke atas. Lalu putar lagi dari hati. Pastikan tangan Anda membantu putaran itu dari luar.
Cukup, lalu perlahan pertahankan dengan tulang punggung masih tegak, kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kiri itu untuk menetralkan kedua tangan, lalu kedua sisi tubuh Anda, lalu pada saat buang nafas silakan turunkanlah. Kaki kirinya dibuka. Oke, bisa kerasa bedanya tadi dari instruksi aku? Bisa nggak? Kiri dan kanan aku instruksinya kan akan apa namanya memberikan perbedaan ya. Nah sekarang aku akan berikan lagi instruksinya perbedaan satu masuknya dari sisi belakang. Oke, pay attention lagi ya. Pastikan dengar instruksinya. Kedua kaki dari sit bone sudah langsung Anda panjangkan ke tumit. Duduknya sudah tegak, kedua sit bone dengan kedua bahu, tailbone sampai puncak kepala. Sama seperti tadi, tangan kirinya di belakang, tangan kanannya panjangkan ke atas. Sekarang dengan kedua kaki. Dengan kedua kaki yang memanjang ini, sadari nanti aktivasi kaki Anda akan harus lebih maksimal. Oke, inhale perutnya digulung. Lalu pada saat exhale, belikat kirinya turunkan agar dada kiri Anda bisa berputar ke kiri. Belikat kirinya turunin lagi agar dada kiri Anda bisa berputar lagi ke kiri. Belikat kirinya turunin lagi agar dada kirinya bisa berputar lagi. Good. Inhale berikutnya, silakan kembali lagi putar ke tengah. Angkat tangan kirinya untuk menetralkan, turunkan tangan kanannya di belakang. Yes. Lalu kemudian posisikan dulu posisinya dengan benar. Sudah? Inhaling perutnya digulung. Lalu pada saat exhale, belikat yang kanannya turunkan, putar dadanya ke kanan. Inhale, belikat kanannya turun lagi, sejauh mana dada kanan Anda berputar. Tentunya perutnya harus digulung, dan lalu belikat kanannya turunin lagi, dan dada Anda bisa berputar semakin ke kanan. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah, angkat tangannya ke atas untuk netralkan. Dan pada saat buang nafas silakan turunkanlah. Ada 3 macam ya, Anda masuknya dari tulang punggung, Anda masuknya dari perut yang digulung, dadanya diputar, Anda masuknya tadi rawat dari pintu belakang. Semoga nanti Anda bisa merasakan perbedaannya. Nanti share sama aku ya, yang kerasnya lebih enak, yang lebih kerasanya, maksudnya masing-masing rasanya seperti apa nanti bisa Anda sharekan. Silakan rapatkanlah kedua kakinya, lalu kemudian kita putar. Seperti biasa kita rilekskan seluruh tulang punggungnya di posisi cat and cow. Lakukanlah cat and cow dengan nafas yang mengalir satu persatu ke ruas-ruas tulang punggung Anda. Silakan bergerak sendiri, karena semuanya di sini sudah tahu. Ada suara gedrak-gedrok, abaikan ya, di atas lagi benerin jendela. Semoga tidak terlalu kencang masuk ke sananya. Ya, sampai si punggung Anda bisa rasakan bernafas di situ. Setelah tadi kita panjangkan, setelah kita tadi twistingkan. Cukup, silakan kembalikan lagi ke posisi awal. Kita akan berikan cat twist di sini ya. Kita angkat tangan kanan, lihat ya. Dari sini, belum diangkat dulu tangan kanannya. Rasakan dari dada yang kita buka, belikat kanannya diturunkan, baru angkat tangan kanan. Lalu pada saat exhale kita cross, kita twistingkan. Dan setiap kali Anda membuka, rasakan dulu ya dada membuka, shoulder blade kanannya turun, baru angkat tangan. Lalu kemudian pada saat exhale silakan Anda cross serendah-rendahnya. Oke, silakan. Jadi pastikan pada saat Anda mulai membuka, rasakan sekali bergulir dari dada yang membuka, shoulder blade-nya turun, baru angkat tangan. Karena kalau Anda langsung angkat tangan sebelum pintu dadanya terbuka, itu biasanya akan ngeganjal di pintu belakangnya. Tinggal belikat kanannya turunin untuk membuka dada bagian depan. Ya, silakan pakai 3 cara yang tadi sudah aku berikan. Mana yang bagi Anda terasa enak? Belikat diturunin, dada terbuka, atau pintu dadanya yang dibuka, belikatnya turun. Jangan tidak pakai cara itu karena nanti akan ngeganjal biasanya dan bahunya akan menjadi tidak nyaman. Lalu perlahan kita akan tahan di atas. Nah, begitu di atas,
Bagaimana shoulder blade itu Anda turunin lagi agar dadanya bisa semakin terbuka. Sadari tangan yang di bawah, sadari tangan yang di atas, kepalanya nggak usah lihat ke atas, kepalanya lihat ke depan saja. Rasakan sekali perutnya akan berlawanan arah dengan dadanya. Lalu pada saat exhale sekarang kita crosskan, lalu rebahkan seluruh tubuhnya di lantai. Pastikan tidak pakai kepala. Sekarang di posisi ini, gunakan tangan kiri untuk membuka dada Anda. Turunkan kepalanya, turunkan bahunya. No. Buka dada Anda menggunakan tangan kiri Anda. Pastikan tidak berat di kepala, tidak berat di bahu. Lalu pelan-pelan angkat tangan kirinya ke atas. Dengan shoulder blade kirinya turunkan. Langsung prinsip wrapping shoulder-nya Anda terapkan agar dadanya terbuka, agar shoulder-nya turun, dan tidak ada penekanan pada bahu. Dan tidak ada penekanan dari lutut karena kekuatan Anda seimbang di sini. Sadari jari kaki Anda yang bekerja untuk membantu. Sadari sit bone yang tetap memanjang ke belakang sehingga punggung Anda tidak melengkung di posisi ini, tidak memendek di posisi ini. Inhale dan exhale-nya bawa untuk terus membuka dada dan menurunkan bahu. Lalu kemudian turunkan tangan dan silakan pelan-pelan kembalikan lagi tubuhnya ke posisi semula. Silakan lakukan sisi yang kiri. Pastikan ya, atau bisa Anda bayangkan bagaimana tulang punggung Anda bergulir dulu ngebuka, baru angkat tangan. Pakai prinsip itu agar tidak sakit bahu. Karena kalau Anda tidak pakai prinsip itu, biasanya bahu Anda akan stuck, leher Anda akan terjepit. Gak usah lihat ke atas, Komang. Kepalanya rileks saja, lihat ke depan. Rasakan bagaimana tulang punggung kita yang kita buka. Atau dada yang kita buka dari shoulder blade yang kita turunkan. Atau shoulder blade-nya yang kita turunkan sehingga dadanya ngebuka. Pastikan pakai cara itu Mbak Sonya, agar lehernya jadi rileks. Lalu gerakan Anda akan kelihatan sekali mindfully-nya. Masih terus kita berulang dulu, Eno. Belum ditahan, kita masih naik dan turun, no. Masih kita lakukan dinamis seperti tadi waktu pertama. Sebelum nanti aku suruh ditahan, kita masih mengulang. Jadi kalau yang di sini lehernya masih terasa kaku ya, pastikan gunakan cara yang tadi sudah aku berikan. Antara membuka dari dada, antara membuka dari punggung, atau Anda bayangkan dari tulang punggung yang Anda putar. Anda punya 3 cara. Aku sudah berikan 3 cara itu. Pastikan melakukan dengan berpikir ya. Karena nanti dari gerakannya akan kelihatan. Good. Lalu kemudian kita akan tahan di atas. Sekarang kita tahan no. Tangan kanannya sudah mendorong wrapping shoulder. Tangan yang di atasnya juga sudah langsung masuk wrapping shoulder. Jangan lihat ke atas, lihat ke samping saja. Bila perlu kepalanya rilekan, silakan. Nah, silakan sekarang di sini rasakan kaki sebagai routing dan poros di bawah membantu. Rasakan sekali perut itu dan hati Anda itu putarannya berbeda. Dan pastikan tangan Anda membantu putaran itu terjadi di bawah dan di atas, di belakang dan di depan. Lalu exhale silakan crosskan, cross, dan rebahkan seperti tadi. Langsung bahunya sebagai poros, punggung tangannya sebagai poros. Gunakan dulu jari-jari tangan kanan untuk membuka dada, jadi dadanya dibuka dulu. Baru kemudian pelan-pelan kalau si shoulder blade-nya sudah turun, Anda siap mengangkat tangan. Jangan mengangkat tangan ujuk-ujuk kalau shoulder blade-nya belum siap, itu nanti akan ada tekanan baliknya ke leher. Dan Anda tahu membuka tangan itu membuka dada. Nah sekarang silakan pakai nafas Anda, gunakan tangan kanan Anda untuk membuka lagi dadanya, untuk membuka lagi dadanya. Dan tidak ada penekanan di leher Anda. Coba pakai nafas untuk memutar dan rasakan putaran itu. Cukup, lalu pelan-pelan turunkanlah dan silakan kembali lagi ke posisi netral Anda. Good, lalu pelan-pelan silakan kembalikan dulu ke posisi duduk virasana seperti ini. Lalu kita akan duduk seperti ini. Di posisi nafasana. Ya. Untuk membuat Anda menjadi sadar kembali ya, koneksi kaki dengan perut. Lean sedikit ke belakang. Boleh pegang pahanya seperti ini untuk membantu Anda. Rasakan bagaimana perut sudah bekerja di posisi ini.
Oke, kalau sudah enak, pelan-pelan lepaskan tangan Anda. Rasakan sekali kaki Anda harus membantu perut Anda tergulung dari posisi ini. Kalau misalnya perutnya tidak bekerja, Anda akan ngejengkang ke belakang, tangannya reach ke depan. Oke, kaki yang kiri kita angkat, inhale. Exhale, turunkan. Kaki yang kanan kita angkat, inhale. Dan exhale, turunkanlah. Good. Punggungnya tidak berubah. Jadi inhale dan exhale kaki kita, si punggungnya tidak berubah, tapi rasakan koneksi perut dan kaki Anda. Dan tangan ini untuk membantu meringankan tubuh Anda. Good. Ya. Tiap kali menarik kakinya, pastikan itu memakai otot perut dan otot paha bagian atas Anda, perut bawah Anda. Cukup? Sekarang inhale, tekuk kaki yang kiri. Kita tendang ke depan pakai tumit. Inhale, tekuk lagi. Dan exhale, turunkan. Inhale, tekuk kaki yang kanan. Exhale, tendang sambil perutnya digulung. Seperti biasa ya, menendang pakai tumit, tapi perutnya digulung. Inhale, turunkan lagi. Good. Kaki yang kirinya inhale. Lalu tendang, exhale. Inhale, tekuk. Exhale, turunkan. Lagi. Inhale, tekuk. Exhale, tendang. Inhale, tekuk. Exhale, tendang. Satu putaran lagi. Inhale, tekuk. Exhale, tendang. Inhale, tekuk. Exhale, turunkan. Inhale, tekuk. Exhale, tendang. Tendang pakai tumit. Tahan. Rasakan kaki yang ditekuk di bawah gunanya ngapain. Rasakan kaki yang di atas juga ngapain. Jadi kaki yang di bawah dan kaki yang di atas membantu Anda. Lalu kemudian rasakan tangan membantu Anda. Di sini bila Anda cukup kuat, tangan Anda boleh Anda panjangkan ke atas. Pakai telapak tangannya dorong ke atas. Nah, rasakan sekali perut sama kakinya bekerja sekali ya. Turunkan kakinya, angkat kaki yang kanan, tendang ke depan, exhale, dan tahan lagi di posisi ini. Nafas. Jangan pakai muka, pakai perut, pakai kaki, pakai tangan. Tidak pakai muka. Senyum mukanya, walaupun pedih rasanya. Lalu tekuk lagi lututnya, dan turunkanlah kedua tangan Anda. Luruskan dulu kedua kakinya. Semoga kerasa ya itu latihan perutnya. Putar balik. Dan silakan mari kita langsung ke posisi down dog Utkasan. Atur posisi Anda dari table, Anda sudah tahu jaraknya ya, pastikan jaraknya sudah tahu. Langsung masuklah ke down dog Utkasan. Untuk menguatkan pahanya di posisi standing, kita akan tahan sejenak di down dog Utkasan ini. Silakan fokusnya adalah jari kaki sama paha. Ya, basonya itu kurang mundur, Mbak. Kakinya kurang mundur. Basonya itu cukup kuat ya, jadi jangan mau kedekatan. Basonya kadang-kadang down dognya masih kedekatan. Nah, rasakan sekali, jinjitkan kakinya lebih tinggi, Eno, tumitnya naik lagi lebih tinggi. Bukan pantat yang naik lebih tinggi, tapi tumit lebih tinggi, ya. Agar Anda merasakan betis dan paha Anda. Fokus betis sama paha. Terasa di situ ya? Lalu pelan-pelan mulailah meluruskan kakinya dengan tumit dorong ke lantai, pantat dorong ke atas, meluruskan kaki down dog. Atur nafas. Lalu di sini lakukanlah walking dog. Jadi lututnya ditekuk satu persatu, tapi jaga si pantat Anda tidak boleh ikutan turun. Walking dog. Lututnya ditekuk satu persatu basonya. Tekuk lutut kiri, tekuk lutut kanan. Ya, terus begitu basonya, bergantian. Yes, tapi bokongnya pastikan tidak boleh ikutan turun. Ya, terus basonya. Jangan sungkan menekuknya. Ya, terus. Rasakanlah begitu Anda menekuk itu, rasakan betis dan paha Anda. Good. Cukup, tekuk lutut yang kiri. Tekuk hanya lutut yang kiri. Tumit yang kanannya tekan ke lantai. Dorong lagi bokongnya lebih tinggi ke atas. Men-stretchingkan hamstring Anda di situ. Jaga pinggulnya tidak miring sebelah walaupun Anda menekuk lutut. Lalu perlahan ganti, luruskan kakinya, tekuk lutut yang kanan. Nah, menekan tumit yang kirinya, mendorong bokongnya ke atas, lalu sambil mengkontraksikan betis dan hamstring, betis dan paha yang kanan Anda. Good, cukup. Kembalikan lagi lurus, ya. Jinjitkan tumitnya, dorong bokongnya setinggi mungkin ke atas, hanya dijinjitkan dulu basonya, dijinjitkan, lututnya belum ditekuk, dijinjitkan saja Mbak, dijinjitkan saja.
Lalu kemudian rasakan pantat Anda seperti, imagine your sitting bone is like a torch, jadi kayak lampu senter. Pada saat Anda seperti ini, pantat Anda menyinari langit-langit Anda di atas ya. Lalu pertahankan pantat ini seperti ini, silakan Anda tekuk lutut, dua-duanya, luruskan. Tekuk lagi lutut, luruskan. Tekuk, luruskan, tekuk, luruskan. Yes, pelan-pelan pakai nafas. Emang tangannya nanti akan pegel. Pastikan posisi tangannya tetap wrapping shoulder. Pastikan energi tangannya tetap mendorong ke atas. Silakan cukup tabah dulu di posisi ini. Sementara target kita tetap betis dan paha. Jinjitkan dan tekuk lututnya basonya, bukan turun tumit. Yes. Dengan menjinjit, tekuk lutut. Ya, kakinya menjinjit, lututnya tekuk dan luruskan. Yes, seperti itu. Luruskan lagi, tetap menjinjit, tekuk lagi basonya. Yes, tekuk lagi. Nah, seperti itu. Jadi main dengan bokong dan paha. Good. Cukup dengan menekuk lutut, tahan lagi 1 kali putaran lagi. Atur nafasnya, atur nafasnya. Lalu dari posisi menekuk lutut ini, seperti mendorong Anda, mendorong tubuh Anda, luncurkanlah ke posisi plank. Tumitnya tetap mendorong ke belakang, tubuh Anda meluncur ke posisi plank. Silakan nafas dulu di situ, nafas dulu di situ, nafas dulu di situ. Good. Lalu perlahan turunkanlah lutut Anda di lantai. Kaki kiri ke depan. Kita akan mengulang yang kemarin dulu ya dari posisi ini. Sambil menyiapkan posisi kakinya ke posisi lunges. Oke, angkat kedua tangan, inhale, panjangkan. Anjaneyasana. Lutut depannya wajib 90 derajat basonya. Ya. Jadi begitu kaki di depan langsung udah 90 derajat. Sudah langsung sadar. Perutnya digulung. Lalu kemudian side body-nya panjang, side body long lengthening the spine, shoulder-nya pun sudah wrapping down. Bayangkan dari tulang punggung Anda, lalu putarlah tubuh Anda ke kiri. Sejauh mana tulang punggung itu Anda putar ke kiri. Anda putar ke kiri, Anda putar ke kiri, Anda putar ke kiri. Good. Cukup, putar kembali lagi ke tengah. Lalu kemudian sekarang turunkan sikunya sejajar dengan bahu Anda. Cactus pose. Sama ya, perutnya digulung. Lalu perlahan dari tulang punggung itu Anda putar lagi tubuh Anda ke kiri. Dari tulang punggungnya putar lagi ke kiri, putar lagi ke kiri, putar lagi ke kiri. Rasakan tulang punggung. Kita masih pakai teknik yang sama. Good. Bagus. Rasakan dari tulang punggung itu, kembalikan lagi posisi tubuh Anda, kembali lagi ke tengah. Luruskan kedua tangannya dulu. Ya. Lalu pada saat buang nafas, sekarang buka ke samping kiri kanan. Nah, engage dulu kedua tangannya sudah wrapping shoulder. Dan dari sini sekarang pelan-pelan masih pakai prinsip yang sama. Dari tiang tulang punggung Anda putar ke samping kiri. Putar, putar, putar. Tangan kirinya mendorong lebih panjang. Tangan kanan dorong ke depan. Tangan kiri dorong ke belakang. Sampai tiang Anda semakin padat. Sampai kepala Anda bisa memutar dengan sendirinya. Good, cukup. Pastikan dari tiang itu Anda putar balik dengan action yang tetap sama. Jangan dilepaskan ya semua aktivasinya. Turunkan kedua tangan, lalu kemudian kembalikan kakinya, kembalikan lagi ke utkasan untuk menetralkan kedua paha Anda tadi rasanya, dan kemudian luruskan down dog. Down dog untuk menetralkan rasa di kaki dan rasa di punggung untuk netral lagi. Pastikan jangan sampai loose ya melakukan down dog-nya ya. Down dog utkasan, sit bone ke atas, begitu meluruskan kaki, tumit ditekan ke bawah, hamstring didorong ke atas, itu semuanya sudah harus seperti itu. Jadi jangan sampai Anda loose keluar dari kebiasaan itu ya. Karena kalau keluar dari kebiasaan itu, nanti badan Anda yang akan kasihan. Luncurkan ke depan plank. Lalu kemudian dari situ turunkan lututnya, kaki kanan yang ke depan, second side. Bila perlu lututnya boleh dialasi. Ada alas lutut ya, tinggal beli di Tokopedia. Biasanya warnanya bentuknya kotak kecil ya, dan ada bolongan buat lututnya. Nah, tegakkan dulu di sini ya, asimetris, pinggulnya sudah square, aktivasi kaki depan dan kaki belakang sudah benar. Lalu perutnya digulung, side body-nya long, lalu panjangkan tangannya ke atas dengan shoulder-nya sudah diturunkan ke bawah.
Good. Silakan perutnya ditarik. Lalu sekarang berputarlah dari hati Anda ke kanan. Perutnya digulung lagi, putar lagi ke kanan dari hati Anda. Perutnya digulung lagi, putar lagi dari hati Anda ke kanan. Shoulder blade kanannya turunin lagi. Apakah hati Anda bisa lebih berputar lagi ke kanan? Coba shoulder blade-nya turunin lagi, agar hati Anda bisa lebih berputar lagi ke kanan. Good. Inhale dengan action yang sama, tetap lurus, balikan lagi ke tengah. Sekarang buka kaktus. Atur nafas dulu, posisi kakinya sudah benar, tetap. Aktivasi tailbone sama perutnya, side body long, lengthening the spine-nya sudah benar. Lalu wrapping shoulder-nya tetap benar di sini. Lalu sekarang perutnya digulung. Shoulder blade yang kanan Anda turunkan untuk memutar dada Anda ke kanan. Shoulder blade kanannya turunkan lagi, dada kanannya terputar lagi. Shoulder blade kanannya turunkan, dada Anda berputar lagi. Lehernya tetap rileks. Kakinya tetap aktif dengan benar. Good. Lalu tetap action yang sama, putar kembali lagi ke tengah. Luruskan dulu ke atas untuk menetralkan si tangan dan side body Anda tetap panjang. Lalu pada saat exhale, buka tangannya ke samping kiri kanan. Begitu dibuka, dari jari-jari tangan yang aktif, rasakan dada, rasakan bahunya sudah wrapping shoulder. Lalu sekarang perutnya digulung, lalu putarlah dari tiang tulang punggung Anda. Putar lagi pakai tiang itu. Apakah shoulder-nya harus diturunkan agar tiangnya lebih berputar? Atau dari dada Anda putar agar shoulder blade-nya bisa berputar lagi? Silakan semuanya masukkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa Anda masukkan di situ. Karena Anda sudah punya tekniknya dan punya ilmunya dan punya jalannya. Exhale, roll back to the center. Good, turunkan kedua tangan. Kembalikan kakinya ke belakang. Jejakkan dengan benar, atur jaraknya, kembali down dog utkasan dan down dog. Atur nafas. Ke down dog utkasan, Eno frozen. Ya, good. Silakan bila perlu langsung luruskan. Yang penting semua stepnya selalu Anda lakukan seperti itu ya. Down dog utkasan. Pertama adalah inhale, punggungku lurus. Tadi yang pegel-pegel terpuntir dilurusin dulu. Lalu kemudian begitu meluruskan kaki, stretching kakinya rasain. Jadi Anda men-stretchingkan tubuh Anda satu persatu, step by step sehingga Anda menikmatinya. Jadi jangan langsung buru-buru down dog. Kenapa jangan buru-buru? Agar Anda punya kesempatan menikmati itu semua. Tubuh Anda itu perlu menikmati itu semua, dan Anda pun juga perlu menikmati itu semua, karena itu hak Anda untuk menikmati itu semua. Itu yang namanya mindful practice ya. Luncurkanlah ke depan, kembali lagi ke plank. Good. Turunkan lutut yang kirinya, kaki kiri ke depan, kedua tangan di depan. Kaki kiri di depan 90 derajat, kedua tangan di depan di samping kaki. Lalu jejakkan jari kaki yang di belakang, mulai mendorong tumitnya ke belakang. Lihat ya, lihat dulu ke sini. Lihatnya pada saat aku meluruskan kaki, lihatnya basonya pada saat aku meluruskan kaki, lihat tumitku, aku mendorong pakai tumit. Kelihatan? Jadi paha ini nggak akan turun, aku dorong pakai tumit. Oke, silakan. Exhale, dorong pakai tumit. Meluruskan kaki. Nah, beda kan rasanya ya? Kakinya langsung hidup, betul? Nah, rasakan energi kaki belakang yang super power itu. Lalu dorong tangannya untuk memanjangkan tubuh. Gunakan kekuatan kaki Anda untuk mendorong Anda ke posisi tegak, ke posisi lunges. Silakan pelan-pelan ke posisi lunges. Oke, terus mendorong tumitnya ke belakang dengan jari kaki menjejak di lantai. Kita sadari dulu posisi lunges kita yang harus kokoh. Karena kalau belum kokoh, kita akan miring-miring tentunya, dan fondasi kita akan tidak seimbang. Oke, lalu perlahan angkat kedua tangannya ke atas, ke posisi high lunges. Pinggulnya tetap square, lutut yang di depannya ditekuk sedikit basonya. Yes. Tumitnya terus didorong ke belakang, Eno, agar lututnya tidak terlalu ditekuk. Kecuali kalau misalnya lutut Anda terlalu tidak nyaman, Anda boleh menekuk lutut yang di belakang.
Oke, lalu perlahan perutnya digulung, side body-nya panjang, punggungnya panjang. Bayangkan tulang punggung Anda mulailah berputar ke samping kanan. Ke samping kiri. Excuse me. Oke. Mikir dulu kakinya yang di depan yang mana. Pelan-pelan putar ke kiri, pelan-pelan putar ke kiri, pelan-pelan putar ke kiri. Oke? Dan kalau sudah dari sini silakan turunkan sikunya ke samping kiri kanan. Tekuk sikunya. Tekuk sikunya. Enggak, sikunya di atas, tekuk dengan posisi kaktus komang. Yes. Nafas. Nah, lalu pelan-pelan dari sini rentangkan tangannya ke depan dan ke belakang. Iya, seperti tadi. Iya, aku gabungkan semuanya di situ. Nafas. Bagaimana tangan yang di belakang harus reach ke belakang, bagaimana tangan yang di depan harus reach ke depan, dan biasanya tangan yang di belakang yang lebih sengsara. Lalu inhale, angkat lagi kedua tangannya ke atas, dan putar kembali lagi ke tengah. Good, turunkan kedua tangan, kembali lagi ke posisi lunges, dan kembalikan lagi ke posisi utkasan. Langsung dorong bokongnya ke belakang, lalu kemudian ke posisi down dog. Step by step secara slowly. Pastikan down dog-nya tidak terlalu dekat Mbak Sonia, itu masih kedekatan. Ya. Netralkan dulu posisi down dog-nya sejenak di situ ya, beserta kaki yang tadi rasanya pedas. Luncurkan ke depan plank. Turunkan lutut. Kaki, ganti kaki. Kaki kanan yang di depan. Ya, kedua tangan di belakang. Kedua tangan di samping kiri kanan. Jejakkan jari kaki, begitu naik ke lunges, dorong tumitnya ke belakang. Kaki belakangnya kurang belakang dikit, Mbak. Nah, jadi rasakan tumit yang bekerja begitu kita mendorong. Terasa ya? Jadi dari awal Anda hidupkan rasa kaki belakang itu. Nah, betul. Ringankan tangan yang ada di bawah, energi dari tangannya mendorong tubuh Anda ke depan dan ke atas. Lalu bila sudah siap dari kekuatan kaki depan, mendorong Anda ke atas. Jangan mau kalau naik, Endo, dari kaki depan. Jadi kaki depan itu berikan sensasi mendorong Anda ke atas. Eno tadi masih menekan. Gunakan sensasi mendorongnya, No, agar Eno tidak berat ke kaki depan. Nah, seperti itu. Silakan tegak lagi di posisi lungesnya. Oke. Lalu perlahan angkat kedua tangan. Coba tes dulu sekokoh apakah di posisi lunges ini. Good. Lalu pelan-pelan perutnya sudah digulung, bayangkan tulang punggung, putarlah ke kanan. Shoulder blade turunkan, putar lagi. Putar ke kanan, No, pelan-pelan. Lalu dari sini, kalau Anda sudah terbuka ke kanan, turunkan sikunya dengan wrapping shoulder-nya sebenarnya. Good. Lalu pelan-pelan dari sini inhale, reach tangannya ke depan dan ke belakang. Rasakan shoulder blade yang belakang harus membantu sekali untuk membantu Anda, tangannya bisa reach ke belakang. Tubuhnya tetap tegak, Komang. Sengsara juga ya mikirin kaki dan memutar tubuhnya. Good. Pelan-pelan angkat lagi kedua tangan Anda ke atas. Dan putarlah tubuh Anda kembali lagi ke tengah. Angkat dulu baru putar, Komang. Jangan mengangkat dan berputar bersamaan. Lunges dulu di sini dan exhale turunkan kedua tangan. Kembali ke posisi lunges. Langkahkan kakinya ke belakang ke posisi utkasan. Dan silakan ke posisi down dog. Utkasan and down dog. Setiap kali mendorong ke belakang, regangkan punggung yang tadi mungkin kurang seimbang kiri dan kanannya. Netralkan lagi bahu atau punggung, tulang punggung yang tadi terpuntir. Lalu netralkan lagi kaki yang mungkin tadi berat kiri atau berat kanan. Lalu perlahan luncurkanlah ke depan plank. Turunkanlah lututnya. Dan silakan rileks sejenak di posisi child pose. Child pose. Dari aktif child pose, lalu masuklah gracefully ke posisi relax child pose. Yes, bagus. Turunkan siku, turunkan keningnya, Mbak Sonia. Pelan-pelan masuk ke posisi relax child pose. Sambil coba Anda rasakan tadi ya, tadi sedikit masih terburu-buru sebenarnya. Karena aku melihat kaki-kaki Anda sudah bumi bergetar.
Jadi daripada aku menahan lama-lama yang membuat Anda menjadi semakin tidak nyaman tentunya, kita berikan kesempatan dulu agar Anda meresap dulu seluruh energinya. Lalu kemudian menarik kembali seluruh energi yang tadi terpakai. Sambil Anda review semua yang Anda lakukan tadi, di sisi mana, bagian mana yang Anda rasakan masih sulit tadinya. Cukup, lalu inhale berikutnya silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Oke. Luruskan kakinya ke depan. Hari ini cukup dulu ya. Mari kita lanjutkan minggu depan. Yang penting sadar kekuatan kaki kita ya. Bagaimana dengan pondasi kakinya masih goyang-goyang. Terasa bahasanya ya. Bagaimana boro-boro mikirin tubuh bagian atas gitu ya. Betul nggak seperti itu? Eno, kenapa kamera kamu mati mulu dari tadi, No? Eno frozen, jadi aku tidak bisa melihat gerakan Eno. Sinyal kamu kali ya tadi ya? Tadi Eno-nya terfrozen, nanti lihat rekamannya lagi ya. Tadi Eno banyak beberapa yang kameranya frozen gitu, seperti itu. Silakan pointed and flat dulu kakinya untuk merilekskan. Pointed and flat, pointed and flat. Sambil atur nafas ya, angkat kedua tangan sambil kakinya pointed and flat dan turunkan kedua tangan. Angkat lagi. Lalu turunkan. Cukup kakinya, angkat putaran tangan Anda satu kali lagi, dan buang nafas, silakan turunkanlah. Kakinya tetap seperti ini, duduklah dengan benar. Ya. Rasakan dari sit bone sudah menarik garis sampai ke tumit, lalu perutnya sudah digulung, side body-nya sudah panjang, lalu angkat kedua tangan, wrapping shoulder-nya. Kita akan lakukan gerakan seperti tadi ya, waktu kita berdiri ya. Pelan-pelan putarlah tubuh Anda ke samping kiri, lalu tekuk kedua sikunya. Yes. Lalu perlahan panjangkan tangannya ke depan dan ke belakang. Rasakan tangan belakang yang lebih susah. Betul nggak situ? Dan rasakan kedua kaki yang harus berusaha sekali. Benar di situ? Dan kaki itu pengen menceng-menceng. Benar nggak? Pastikan kakinya jangan ikutan menceng-menceng. Rasa kaki kanan rasanya nggak geser, tapi usahakan tidak tergeser. Good. Inhale, kembalikan lagi tangannya lurus. Lalu putar lagi dari porosnya, kembalikan lagi ke tangan. Turun dulu kedua tangan, agar bahunya tidak terlalu tegang. Benahi lagi kedua kakinya bila perlu. Oke, siap. Angkat lagi kedua tangan. Siap ya, dari kaki yang aktif. Perutnya digulung, side body-nya panjang, punggungnya panjang. Mengangkat tangan dengan shoulder-nya sudah turun, lalu pelan-pelan putar ke kanan. Perutnya digulung, putar dari dada. Shoulder blade kanan, turunkan lagi, dadanya putar lagi. Bila cukup maksimal untuk menekuk siku, silakan tekuk sikunya di posisi kaktus. Good. Jangan pakai leher. Setiap kali Anda lupa mau wrapping shoulder, itu lehernya pasti tegang. Lalu pelan-pelan reach tangannya ke depan dan ke belakang. Sadari tangan kanan yang harus lebih jauh ke belakang. Shoulder blade-nya turunin lagi. Shoulder blade yang kanannya turunkan lagi. Agar tangan Anda bisa lebih memanjang yang kanannya. Good, pelan-pelan inhale, kembalikan lagi ke tengah. Dan dengan action yang sama, putar kembali lagi tubuh Anda ke posisi netral. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah. Silakan kakinya di ujung matras. Lalu perlahan dari sini, angkat kedua tangan, inhale. Round your spine, jadi perutnya digulung, lower back-nya diarahkan ke arah lantai. Dan pelan-pelan turunkanlah ke posisi berbaring dari lower back, middle back, and then upper back. Silakan pelan-pelan. Ya. Luruskan tangannya di atas kepala. Biarkan kakinya memanjang ke depan. Pointedkan kakinya. Pointedkan kakinya, Mbak. Regangkan seluruh tubuh Anda ke atas dan ke bawah. Dan pastikan menjaga lower back-nya tetap jangan sampai terlalu arching. Lalu perlahan turunkan kembali tangannya di samping kiri kanan. Lalu perlahan tekuk kedua lututnya dan satukan telapak kakinya Baddha Konasana. Tekuk lutut, bawa di dada, dua-duanya langsung Mbak, jangan satu persatu. Lalu temukan telapak kakinya Baddha Konasana. Nah, Baddha Konasana ini untuk memijat kembali kaki bagian dalam dan luar dan putaran pinggulnya agar netral lagi. Pastikan kakinya coba ditarik sedikit lebih tinggi, sedikit lebih tinggi, sedikit lebih tinggi untuk memberikan pijatan di bagian itu. Karena kalau kakinya di bawah, di posisinya hanya di bawah saja,
biasanya rasanya akan kurang. Jadi berikan pijatan lebih. Lalu kemudian berikan happy baby. Maaf ya, minum dulu. Happy baby. Nah, happy baby ini pun juga berikan pijatan. Jadi lutut sama siku yang sudah Anda pelajari kemarin ya di kelas hari Sabtu. Siku dengan lutut saling menekan agar ada pijatan lagi di bagian groin, di bagian sendi pinggul dan sendi bahu, agar lehernya menjadi rileks lagi. Karena mungkin saja tadi bahunya ada yang ke bawah naik, lehernya jadi cukup tegang. Dengan hanya melakukan happy baby, ini bisa dinetralkan kalau sikap Anda benar. Lalu telapak kakinya dirapatkan lagi, lututnya dirapatkan lagi. Iya. Silangkan kaki kiri di atas paha kanan, kayak needle. Lutut yang kanannya ditekuk, lutut kanannya ditekuk, lutut kanan ditekuk, tempelin tumitnya ke arah bokong kanan. Lalu pegang dengan tangan kirinya, si kaki kanan itu dari bawah. No. Jadi ditekuk, dipegang oleh tangan kiri dari bawah. Kita akan melakukan spinal twisting. Lihat dulu dari sini ya. Jadi begini, kaki yang kanannya dipegang pakai tangan kiri begini. Seperti itu. Oke. Buka dulu tangannya ke samping, ya. Pastikan tangan yang kirinya pegang tangan kanan, kaki kanan. Ya. Good. Ya. Bahunya sebagai poros, lalu pelan-pelan dari situ silakan Anda twistingkan. Turunkan lututnya di lantai, Komang. Turunkan lututnya di lantai. Turunkan lututnya di lantai semuanya. Lihat dulu ke sini deh. Putar balik dulu. Udah enak-enak, putar duduk dulu semuanya. Lihat ya. Tangan yang kanan di atas lutut yang kiri. Kaki tangan yang kiri pegang kaki kanan. Lalu twistingkan seperti ini. Dan usahakan kedua siku arahnya ke arah lantai. Karena nanti siku kanan ini yang akan membantu menarik lutut kita, sehingga pijatannya akan terjadi di situ. Oke? Dapat ya? Nah, seperti itu. Kepalanya berlawanan dengan lutut kamu, Komang. Nah, seperti itu. Baksonya tadi lihat gerakan aku, baksonya. Ini udah pernah di kelas, No. Bener nggak, No? Kaki kamu yang kirinya taruh di lantai aja. Kaki yang kanannya taruh di lantai, No. Kaki yang kirinya disilangkan, kaki kanannya taruh di lantai. Kamu pegang, tapi dekatkan dengan lantai. Kaki yang di bawahnya kurang di bawah. Good. Lalu perlahan lepaskan kaki yang di bawah. Kaki yang di bawahnya luruskan dulu ke bawah. Good. Lalu putarlah lutut kirinya kembali lagi ke tengah. Luruskan kaki kiri. Ya, netralkan dulu. Sekarang tekuk lutut yang kanan di atas paha yang kiri. Yes. Tekuk kaki yang kirinya. Pegang dengan tangan kanan. Seperti tadi, hanya ganti sisi. Lalu tangan yang kanannya, tangan yang kirinya memegang lutut kiri. Lutut kanan. Tangan kiri memegang lutut kanan, lalu puntirkanlah. Eno kok mabolit? Duduk dulu. Lihat di sini. Komang teruskan. Baksonya sama Eno duduk, lihat dulu gerakanku. Kaki yang kanan taruh di atas lutut yang kiri. Lihat ya, kaki kirinya dilipat, dipegang. Tangan kiri di atas lutut yang kanan. Lalu diputar. Kelihatan deh? Kelihatan ya? Tangan kanan di kaki yang kiri. Nah, seperti ini. Jadi twistingnya akan terasa sekali. Makanya ini namanya spinal twist. Dan tangan yang kiri, pastikan harus memegang lutut yang kanan. Karena dia nanti yang akan menentukan pijatan di bokong. Makanya kenapa aku berikan ini. Karena tadi kan kita banyak berdiri atau banyak standing. Sudah? Nah, begitu. Lalu luruskanlah kaki yang di bawah. Luruskan kaki yang di bawah, lepasin, dan putarlah tubuh Anda kembali lagi ke posisi netral. Begitu dibalikan, jadi pusing aja ya, langsung. Goyang-goyangkan kakinya.
Boleh pointed kan and flat di bawah. Good. Lalu kemudian rilekkan kakinya. Jangan lagi pegang. Lalu pinggangnya dicek, lower back-nya jangan sampai arching. Bila terlalu arching, Anda yang harus menetralkan. Luruskan punggung dari tailbone sampai puncak kepala. Sekarang kedua bahu dengan kedua tangan. Wrapping shoulder-nya Anda masukkan. Lalu kemudian posisi telapak tangannya sudah terbuka ke atas. Dan biarkan tangan itu rileks di sana. Tadi tailbone-nya sudah memanjang ke bawah, kepalanya tinggal panjangin ke atas. Lalu rilekkanlah kepalanya pada tempatnya. Kita cek lagi ya, kedua kakinya sudah rileks di dalam kedua pinggul. Sadari perbedaan kaki yang aktif dengan kaki rileks. Kalau aktif putarannya sedalam, kalau rileks putarannya keluar, tetapi dia berada di dalam pinggulnya. Namun sadari si pinggangnya tidak terbawa arching. Lalu punggungnya tinggal diluruskan, tailbone-nya memanjang ke bawah, dari punggung seperti tiang punggung, seperti tiang, tulang punggungnya lurus sampai puncak kepala, dan itu melewati kedua tangan dengan kedua dada dan kedua bahu. Dengan pengertian shoulder-nya turun, dadanya naik, posisi tangan Anda pun juga membantu posisi putaran dada yang naik dan shoulder yang turun. Lalu kepala Anda sudah nyaman pada tempatnya. Silakan sadari kembali kedua kaki, kedua tangan, seluruh tubuh Anda sudah pada tempatnya masing-masing. Silakan sekarang biarkan seluruh tubuh itu tidak bergerak lagi dan Anda pejamkan saja mata Anda.